mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ila an-nasi basyiran wa nadhira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا ومداها وصلاحا يا رب العالمين. معاشر المسلمين، جماعة صلاة عصر ورحمته إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon ampun kepadanya atas segala dosa yang telah kita lakukan. Salawat beriring salam, tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang masih setia berada di bawah naungan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat ini dalam rangka untuk mengkaji syariat Allah. Kita tidaklah berkumpul untuk semata-mata ngobrol atau untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, akan tetapi kita berkumpul dalam rangka untuk mendalami syariat Allah, mengetahui hukum-hukumnya. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar, bahkan dia merupakan kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur, yang mungkin antum semua sudah mendengarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, Allah buat dia paham terhadap agamanya. Berarti apabila kita dimudahkan langkah kita untuk melangkah dalam rangka menuntut ilmu, ketahuilah di balik itu semua yang memudahkan kita, memberikan kita waktu luang serta kesehatan dan bisa hadir di majelis-majelis ilmu, itu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Insyaallah Subhanahu wa taala, dimulai dengan pertemuan ini kita akan membahas sebuah kitab yang dimana di kitab ini agak berbeda dengan susunan kitab-kitab fikih pada umumnya, menunjukkan tingkat ibda' atau tingkat kepintaran sang penulis tatkala menyusun bab-bab, sub-sub pembahasan di dalamnya berdasarkan runut, berdasarkan permasalahan yang terjadi. Hampir tidak ada satupun permasalahan khilafiyah di dalamnya atau ittifaqiyah yang sudah disepakati kecuali dibahas tuntas oleh penulis. Dan insyaallah kita akan memulai pembahasan dari kitab Bidayatul Mujtahid ini dari bab puasa atau kitab shaum. Karena permintaan dari sebagian tulab yang ingin menghadapi Ramadan dengan segala keilmuan, dengan segala keyakinan yang diyakini sebelum dia mengikuti Ramadan, maka ada pemanasan di situ. Yang dia lakukan adalah pemanasan. Dia mengetahui dulu, mempelajari dulu semua masalah-masalah atau ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Ramadan, sehingga tatkala dia memasuki Ramadan, dia telah mengetahui
apa yang seharusnya dilakukan. Diibaratkan seorang yang ikut olimpiade, maka mereka tatkala ingin memasuki bulan-bulan pertandingan itu, mereka telah pemanasan 2 bulan bahkan 3 bulan sebelumnya. Maka begitu juga dengan Ramadan. Dikatakan bulannya para peserta-peserta olimpiade yang ingin mendapatkan medali takwa oleh Allah. Mereka mengincar medali takwa. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa celaka dia bertemu dengan Ramadan, akan tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah, celaka dia. Menghindari diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat di Ramadan. Oleh karena inilah kita merasa penting kajian mengenai puasa dipelajari beberapa bulan sebelumnya. Baik, sebelum memasuki kitab As-Shaum, kitab yang berbicara mengenai puasa, maka sudah menjadi tradisi di kalangan para ulama, bahkan para penuntut ilmu, mereka membahas biografi penulis. Karena tidak mengetahui biografi penulis akan membuat dia salah dalam memahami apa perkataan-perkataan dari penulis di setiap permasalahan fikih. Dan di antara adab seorang penuntut ilmu, dia mengetahui sanadnya diambil dari mana saja. Jadi penulis kita penting untuk membahas biografi penulis agar kita mengetahui, kita bersaksi tentang siapa yang kita ambil ilmu darinya. Kita harus mengetahui latar belakangnya sebelum kita menimba ilmu darinya. Maka mengetahui biografi penulis itu merupakan hal yang dianjurkan bagi setiap penuntut ilmu. Sebelum dia memulai membahas pembahasan di dalam kitab tersebut, hendaklah dia membaca, mendalami penulis dahulu. Baik. Sebelum kita membahas biografi penulis, saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini. Apakah antum tahu para imam pemilik mazhab ini? Ada yang mengetahui para imam pemilik mazhab yang mu'tabarah, yang diakui di dalam Islam ini? Silakan. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan imam-imam pemilik mazhab. Fadhal Syekh. Al-Imam Malik, Abu Hanifah. Ahsan. Abu Hanifah dulu, baru Imam Malik. Aywa. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Boleh pulang. Ahsan ya Syekh. Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ahsanta, ijabah mumtaz jiddan. Jawaban yang sangat bagus. Jadi imam yang mu'tabarah, yang diakui dalam mazhab fikih, yang harus antum ketahui sebelum antum mempelajari fikih adalah antum harus mengetahui imam yang apa. Karena dari pendapat mereka lah pecah permasalahan fikih. Jadi saya ulangi, dimulai dari Al-Imam Abu Hanifah, kemudian setelahnya Al-Imam Malik, setelah Al-Imam Malik adalah muridnya Al-Imam Syafi'i, setelah Al-Imam Syafi'i murid beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah urutannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa saja sumber hukum dalam Islam ini? Sumber-sumber hukum dalam Islam itu apa saja? Jadi kita harus ketahui. Ya, silakan, saya muhawalah yang ingin berusaha menjawab. Fadhal. Sumber hukum dalam Islam ini apa? Ahsan. Saya mendengar ada yang menjawab Al-Quran. Yang kedua, Sunnah. Kemudian yang ketiga, ijma' para ulama. Ahsantum. Yang terakhir ini jarang sekali untuk mendengar, kias.
empat hukum ini dijadikan sumber oleh kaum muslimin, sumber atau dasar dalam agama Islam. Jadi harus setiap pendapat dikembalikan kepada empat sumber ini: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Alasan saya bertanya pertanyaan dua ini adalah karena dua hal tersebut akan sering muncul dalam setiap pembahasan kita nanti ke depannya. Dan empat sumber agama tadi inilah yang dinamakan oleh ulama dengan kalimat al-adillah syar'iyyah, dalil-dalil syar'i. Nah, adapun Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang mengingkari tentang hujjah atau hujjahnya Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita masuk kepada mengenal biografi penulis. Penulis dikenal dengan nama Ibnu Rushd. Beliau punya kunyah. Kunyahnya adalah Abul Walid. Abul Walid. Nama beliau adalah Ibnu Rushd. Jadi kalau antum mendengar kalimat Ibnu Rushd, maka beliaulah pengarang kitab Al-Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kunyahnya adalah Abul Walid. Nah, antum paham nggak apa maksud dari kunyah itu? Apa kunyah itu? Kunyah adalah masuk dira'anil abi wal sesuatu yang sumbernya berasal dari bapak atau ibu. Biasanya dimulai dengan kalimat abu atau ummu. Aisyah, kunyahnya apa Aisyah? Ummu Abdillah. Jadi di antara para ulama ada yang mengatakan sunnah antum di diri antum itu punya kunyah. Aisyah dia tidak punya anak, tapi dia punya kunyah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Jadi itu namanya kunyah. Adapun laqab, laqab ini artinya julukan bagi seseorang. Al-Faruq, Ar-Rashid, itu namanya laqab. Jadi jangan sampai ketukar dua hal ini. Kunyah adalah sesuatu yang sumbernya dari bapak atau ibu. Kalau antum punya anak namanya Abdullah, antum namakan Abu Abdillah. Nah, itu yang namanya kunyah. Kalau laqab adalah julukan, Al-Faruq, ya, dan lain sebagainya. Saifullah Al-Maslul, Khalid bin Walid. Nah, ini namanya kunyah. Adapun Ibnu Rushd, kunyahnya adalah Abul Walid. Dan nama beliau adalah Abul Walid Muhammad bin Abi Qasim Ahmad, putra dari seorang guru besar madhab Maliki. Bapaknya bernama Abul Walid juga Muhammad bin Ahmad ibn Rushd Al-Qurtubi. Beliau lahir sebulan sebelum wafat kakeknya, tepatnya pada tahun 520 Hijriah. Beliau telah menghafal kitab Muwatta, menyelesaikan membacanya di hadapan ayahnya tatkala masih kecil. Jadi Muwatta Imam Malik diselesaikan oleh Ibnu Rushd di hadapan bapaknya yang merupakan seorang ulama besar juga, kitab Muwatta Imam Malik. Dan beliau sangat pandai dalam ilmu fikih. Dan bukan hanya itu saja, beliau juga belajar ilmu kedokteran. Ya, jadi dia mempelajari ilmu kedokteran sampai beliau ini pandai di bidangnya. Bahkan beliau menulis salah satu buku dalam ilmu kedokteran. Jadi dia tidak pandai saja dalam urusan agama, dalam urusan kedokteran dia pandai. Sampai ke taraf yang bisa menulis buku dalam bidang ilmu kedokteran. Al-Abbar berkata mengenai beliau,
Dia mengatakan seperti ini, di Andalus, Andalus itu di mana? Espanya, di Spanyol sana. Di Andalus tidak pernah ada orang yang sempurna keilmuan dan keutamaannya selain dari Ibn Rushd. Ini komentar Al-Abbar. Beliau adalah orang yang sangat cinta ilmu dan tawadhu. Tidak pernah dia meninggalkan menuntut ilmu. Perhatikan ini. Jadi kalau antum mendengar ada seorang ulama yang tidak pernah meninggalkan menuntut ilmu, kesibukannya hanya menuntut ilmu, kecuali di 2 malam dia meninggalkan kesibukannya menuntut ilmu. Ibn Rushd saking cintanya, saking detailnya beliau mempelajari ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain, disebutkan oleh para tarikh, ahli sejarah, bahwa dia tidak pernah meninggalkan menuntut ilmu, menelaah kitab, kecuali di 2 malam saja. Yang pertama malam tatkala meninggalnya ayahnya. Yang kedua malam perkawinannya. Di 2 ini saja dia meninggalkan menuntut ilmu. Selain dari itu, semua kesibukannya hanya belajar, kemudian membaca dan menulis kitab. Dan tidak hanya dalam bidang kedokteran saja, beliau juga pandai dalam ilmu bahasa, sehingga dia menyelesaikan Diwan Al-Mutanabbi dan begitu pun Diwan Abi Tammam dalam bidang bahasa. Kemudian di antara karya tulis beliau adalah kitab ini yang berada di antara kita, yaitu kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dalam bidang ilmu fikih. Kemudian dia mempunyai karangan yang tidak kalah terkenal, namanya Al-Kulliyat dalam bidang ilmu kedokteran. Kemudian di antaranya juga dia mempunyai tulisan atau karangan Mukhtasar Al-Mustafa dalam bidang ilmu usul. Jadi ada dalam bidang fikih, ada dalam bidang kedokteran, dan ada dalam bidang usul, yaitu kitab Mukhtasar Al-Mustafa. Ini karya tulis beliau, dan masih banyak karya tulis beliau lainnya yang tidak kalah terkenal dengan ini. Jadi di sini jamaah sekalian, Ibn Rushd mengajarkan kepada kita bahwa menimba ilmu dunia, kedokteran dan lain sebagainya bukan menjadi penghalang dari menuntut ilmu syar'i. Beliau bukan saja jadi tabib atau jadi dokter, tapi bari', tabib yang jadi rujukan sampai bisa menulis kitab dalam bidang ilmu kedokteran. Dan masih banyak lagi karangan-karangan beliau. Kemudian wafat beliau. Sebelumnya dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Khalifah Al-Mansur. Akan tetapi tidak berjalan lama sehingga dia dituduh zindiq dan ateis. Beliau dituduh zindiq dan ateis. Akhirnya sikap Khalifah Al-Mansur pun berubah kepadanya, sampai beliau diasingkan ke Marrakech, salah satu tempat di Maroko sana. Sampai sebagian buku-bukunya juga dibakar. Kalau seandainya itu tidak terjadi, maka kita bisa mengambil faedah dalam ilmu kedokteran dari buku-bukunya yang tidak dibakar itu. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, Khalifah Al-Mansur pun memanggilnya kembali, senang kepada dia kembali, kemudian memanggil dia kembali. Tidak sampai 1 tahun setelah kejadian itu, dia pun wafat pada hari Kamis, tanggal 9 Safar tahun 595 Hijriyah. Berapa tahun tuh umurnya? Lahir tahun 520 Hijriyah, wafat tahun 595 Hijriyah. Berapa tahun? 75 tahun beliau hidup. Inilah ringkas dari biografi penulis.
ringkas dari biografi penulis. Adapun mengenai tadi kita sempat berbicara mengenai ijma' dan qiyas ini. Ya, kita sempat menyinggung tadi mengenai ijma' dan qiyas. Adapun ijma' ini, jamaah sekalian, merupakan dalil far'i. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu namanya dalilul asli. Adapun ijma' dan qiyas merupakan dalil far'i. Adapun ijma' ini adalah merupakan dalil atau hujjah. Dan ini telah disepakati oleh seluruh para ulama ahlus sunnah tentang hujjah ijma' itu, kecuali sebagian Mu'tazilah, kemudian sebagian dari Syiah, dan sebagian dari Khawarij mengingkari bahwasanya ijma' itu adalah dalil. Akan tetapi sebelum kemunculan kelompok-kelompok ini, seluruh kaum muslimin sepakat tentang hujjatul ijma', bahwasanya ijma' itu adalah hujjah atau dalil yang bisa disandarkan kepadanya hukum. Nah, itu merupakan hujjah yang sahih. Ini yang perlu diketahui. Adapun mengenai qiyas, maka itu terjadi khilaf yang lebih luas daripada ijma'. Khusus di qiyas, ingat, kalau Al-Quran dan Sunnah, seluruh ulama sepakat tentang itu adalah hujjah bagi kaum muslimin. Ijma' ada sedikit qiyas yang timbul dikarenakan kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama muncul, seperti Khawarij, Syiah, dan sebagian Mu'tazilah. Adapun qiyas di sini ada khilaf yang lebih luas daripada ijma'. Jadi ini adalah hukum-hukum atau sumber-sumber hukum dalam Islam. Tapi sebelum kita masuk, Ustaz, apa itu yang dimaksud dengan qiyas? Ya, antum sering dengar ini, tapi mungkin masih setengah-setengah pemahamannya. Apa sih itu qiyas? Qiyas artinya menetapkan hukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Antum menetapkan hukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya dari nas Al-Quran atau Sunnah, kemudian didasarkan serta disandarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Jadi sesuatu hal belum ada ketentuannya dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian disandarkan kepada sesuatu yang sudah ada ketentuannya dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Atau dengan penafsiran lain, bahwasannya qiyas itu antum mempersamakan suatu kasus yang tidak ada hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah dengan kasus lain yang ada nas dari Al-Quran dan Sunnah hukumnya, karena adanya persamaan di antara dua kasus tersebut, atau adanya illah. Illah itu adalah suatu sifat yang terdapat pada pokok hukum dan sifat ini menurun pada cabangnya. Masih sulit ya Ustaz? Ternyata beginilah belajar fikih Ustaz, lebih parah lagi belajar usul. Penafsirannya lumayan sulit, tapi dengan contoh maka akan mudahlah yang sulit itu. Kata orang Arab, bil mithal yattadihul maqal. Dengan permisalan akan jelaslah penjelasan itu. Baik, kita bahas apa yang dimaksud dengan qiyasul illah. Ya, saya berikan contoh. Tatkala ada seseorang yang bertanya kepada seorang ustaz, dia mengatakan, wahai ustaz, saya mengatakan bahwasannya vodka, bir, arak dan lain sebagainya itu bukanlah suatu yang haram, karena tidak ada nas dari dalam Al-Quran. Allah tidak mengatakan hurrima alaikum vodka wa bir wa arak. Allah tidak mengatakan itu. Berarti Ustaz, vodka, bir dan lain sebagainya ini bukanlah suatu yang haram, karena tidak ada nas dari dalam Al-Quran. Maka kita katakan ini tadir, tunggu sebentar.
Allah tatkala mengharamkan vodka, bir, khamr itu keharamannya bukan kepada penamaannya, akan tetapi terhadap illah. Illah itu adalah sifat yang terkandung di dalam suatu hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syarabin asqara fa huwa haram." Nabi mengatakan setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Jadi ternyata Nabi menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkasabdanya, segala sesuatu yang minuman yang memabukkan maka itu haram. Berarti sifat memabukkannya yang diharamkan. Jadi sampai hari kiamat pun segala bentuk minuman yang punya sifat ini maka hukumnya khamr, dan khamr hukumnya haram. Inilah namanya kias. Antum mempersamakan suatu hukum yang belum ada ketentuannya dari nas Al-Quran dan Sunnah, belum ada kejelasan, dengan hukum yang telah ada ketentuannya dari dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian antum gabungkan, carikan nas, carikan ilahnya itu apa, sebab yang menjadikan dua minuman ini sama apa? Oh ternyata sama-sama memabukkan. Maka setiap yang memabukkan minuman apapun itu sampai hari kiamat hukumnya haram. Karena Al-Quran bukanlah seperti kamus atau ilmu yang lainnya. Kalau semua kecil besar hal itu ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan sebesar musalla ini. Tapi cukuplah sebagian hukum menjadi hukum bagi sebagian yang lain. Jadi seperti itulah kias. Ya, saya kira ini jelas. Masih kurang jelas? Baik, pembagian kias. Kias illah yang kita sebutkan barusan itu punya dua macam. Yang pertama namanya kiasul khafi, yang kedua namanya kiasul jali. Yang pertama kias jali atau kias yang besar. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqul lahuma uffin." Allah mengatakan dalam Al-Quran, ini contoh dari kias jali, kias yang besar. Allah mengatakan, janganlah engkau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Allah katakan seperti ini. Datang seseorang pemuda mengatakan, "Ustaz, berarti kalau saya memukul orang tua saya boleh, karena yang dilarang perkataan Maka inilah masuk dalam pengertian kias jali. Segala sesuatu yang hukumnya disebutkan paling kecil, maka yang lebih besar dari itu lebih haram lagi. Paham ini? Kalau diharamkan sesuatu berdasarkan kadar khusus, maka lebih dari itu keharamannya lebih besar lagi. Nah sekarang perkataan dengan memukul, mana lebih menyakitkan? Memukul. Iya. Maka kita katakan memukul tersebut merupakan apa? Merupakan keharaman, walaupun Allah tidak jelaskan secara langsung di dalam Al-Quran atau Sunnah. Jelas ini ya? Jadi seperti itu kias. Kalau sudah ada nas yang seperti ini, berarti yang lain yang lebih dari nas itu lebih parah lagi hukumnya, tingkat keharamannya. Itu salah satu contoh kias jali atau kias yang lebih besar. Contoh kedua atau macam yang kedua namanya kiasul khafi, yang lebih samar, yang lebih ringan. Contoh kiasul khafi adalah kiasnya antum membunuh seseorang dengan benda berat. Seperti antum mengkiaskan membunuh seseorang dengan benda tajam. Sama-sama menghilangkan nyawa atau tidak? Orang lagi tidur, antum ambil batu sebesar dua kepalan tangan antum timpuk di kepalanya lagi tidur, kemudian meninggal. Antum kiaskan ini dengan membunuh dengan benda tajam yang Allah haramkan. Sama-sama menghilangkan nyawa atau tidak? Sama. Maka hukumnya sama. Mau bunuh dengan benda yang
berat sama hukumnya dengan membunuh dengan menggunakan benda tajam. Ini namanya kias. Kias jali. Nah, jadi ini kurang lebih mengenai pemahaman terhadap dasar-dasar pengambilan hukum. Sebelum kita mulai, saya harap ini telah antum pahami supaya pembahasan yang berat-berat nanti mudah antum pahami. Ya, karena mohon maaf, kitab Bidayatul Mujtahid ini dipelajari sebenarnya oleh mereka yang telah menginjak S1 Bakalarius dalam bidang agama syariat. Tapi kita cari cara untuk mempermudah kitab ini agar mudah untuk pahami. Insyaallah taala dengan penjelasan maka akan dengan contoh dan penjelasan maka seluruh yang sulit dari kitab ini akan antum pahami biiznillah tabaraka wa taala. Kita masuk ke pembahasan mengenai puasa. Tafadhal ya ikhwan, siapa yang mau baca? Tafadhal Ustaz Hanif. Kitabus Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Kitabus Siyam. Wa hadha al-kitabu yanqasimu awwalan qismaini ahaduhuma fi as-shawm al-wajib wal akhar fil mandub ilayhi. Wan nadharu fi as-shawm al-wajib yanqasimu ila qismaini ahaduhuma fi as-shawm wal akhar fil fitr. Amma al-qism al-awwal wa huwa as-siyam fa innahu yanqasimu awwalan ila jumlatain. Ihdahuma ma'rifatu anwa'i as-siyam al-wajib wal ukhra ma'rifatu arkanihi. Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Pembicaraan dalam kitab ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama mengenai puasa wajib, kemudian yang kedua mengenai puasa sunnah. Pembahasan tentang puasa wajib terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama mengenai puasa itu sendiri, dan yang kedua mengenai berbuka. Pembahasan mengenai berbuka. Adapun dalam pembahasan puasa yang tadi telah terbagi menjadi dua, yang pertama yang akan dipelajari ini semua permasalahan detail. Makanya ada pembagian demi pembagian untuk mendetailkan permasalahan ini. Jadi yang akan dibahas adalah mengenai macam-macam puasa wajib. Yang kedua mengenai rukun-rukunnya. Sedangkan yang mencangkup pembahasan tentang berbuka terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua mengenai orang-orang yang tidak berpuasa dan hukum-hukumnya. Nah, tafadhal anwa'us siyam. Macam-macam. Nah, anwa'us siyam. Anwa'us siyamul wajib. Awalan anfa. Nah, pembahasan yang pertama, al-qismul awwal min as-shaumil mafrud. Al-jumlatul ula anwa'us siyamil wajib. Baik, macam Wa amal qismu alladhi yatadammanu an-nadhar fil fitr fa innahu yanqasimu ila ma'rifatil muftirati wa ila ma'rifatil muftirin wa ahkamihim. Falnabda'u bil qismil awwal min hadzal kitab wa bil jumlatil ula minhu wa hiya ma'rifatu anwa'is siyam. Fanaqul inna shawma syar'i minhu wajib wa minhu mandubun ilayhi wal wajibu thalathatu aqsamin minhu ma yajibu liz-zamani nafsihi wa huwa shawmu syahri ramadhana bi 'ainihi wa minhu ma yajibu li'illatin wa huwa siyamul kafarat wa minhu ma yajibu bi ijabil insani dzalika 'ala nafsihi wa huwa siyamun nadhar. Ahsan. Jazakallahu khair. Baik, macam-macam puasa wajib. Puasa dalam syariat Islam itu ada dua macam, Bapak-bapak sekalian, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah.
puasa wajib ini ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa yang terikat dengan waktu, yaitu yang kita kenal dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan sebulan penuh. Ini adalah macam yang pertama, yaitu puasa yang terikat waktu. Puasa Ramadan terikat dengan waktu tidak? Terikat, tunggu bulan Ramadan. Kalau untuk puasanya sekarang maka tidak akan diterima itu, karena dia terikat dengan waktu. Kemudian puasa yang wajib karena ada illah, seperti puasa kafarat. Jadi kalau antum misalkan meninggalkan nazar antum, wajib antum bayar kafarah, salah satunya dengan berpuasa. Nah, ini juga namanya macam-macam dari puasa wajib, yaitu puasa disebabkan karena kafarah, dalam rangka untuk membayar kafarah. Nah, kemudian yang ketiga adalah puasa yang seseorang mewajibkan dirinya sendiri. Tatkala dia bernazar, dia katakan saya bernazar ingin menyumbangkan sekian dari harta saya, tapi ternyata dia tidak sanggup melakukan itu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, karena dia telah bernazar dengan nazar yang dia tidak sanggup untuk memenuhi. Baik, fadhal Syekh. Baik, lahza. Dari 3 puasa wajib ini, Bapak-bapak sekalian, hanya puasa yang terikat waktu, yaitu puasa Ramadan yang kita laksanakan selama sebulan di bulan Ramadan ini, yang akan kita bahas di bab ini. Adapun puasa kafarah, maka pembahasannya dalam bab kafarah, dan puasa nazar dibahas dalam bab nazar. Yang kita khususkan adalah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Tafadhal, adapun Adillatul wujubi siyami Ramadan. Fa amma shaumu syahri Ramadan fa huwa wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Fa amma al-kitab fa qawluhu ta'ala kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa amma sunnah fa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin وذكر فيها الصوم وذكر فيها الصوم وقوله للأعرابي وقيام شهر رمضان قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وأما الإجماع فإنه لم يذكر إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذن لم تكن فيه سنة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء. Ahsan, jazakallah khairan. Baik. Jadi puasa ini hukumnya apa jamaah sekalian? Wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Jadi dari 3 hal ini, Al-Quran, sunnah dan ijma'. Adapun kewajibannya menurut Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini dalil tentang kewajiban berpuasa dari dalam Al-Quran. Sedangkan dalil tentang kewajiban berpuasa dari hadis Nabi SAW adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam ditegakkan di atas 5 perkara, dan beliau menyebutkan salah satunya adalah puasa. Nah, dan sabda beliau juga kepada seorang Arab Badui, dia mengatakan wasiyamu Ramadana qala hal alayya ghayruha. Puasa di bulan Ramadan. Badui ini bertanya, adakah puasa lain yang harus saya kerjakan?
Qala la illa an tatawwa'a. Nabi SAW menjawab, tidak ada kecuali jika kamu berpuasa sunnah. Maksudnya adalah puasa yang di bulan Ramadan ini wajib. Kalau itu saja kamu kerjakan, maka selain dari puasa ini hukumnya apa? Tatawwa', sunnah. Ya, karena yang wajib adalah yang Allah wajibkan di bulan Ramadan itu. Adapun ijma' para ulama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menyangkal tentang wajibnya puasa Ramadan. Serta tidak satu imam pun yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Ya. Jadi tentang kewajibannya ulama telah melaksanakan ijma', telah mengatakan ini ijma' tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Adapun siapa yang diwajibkan berpuasa tanpa diberikan pilihan adalah yang pertama. Jadi seseorang tersebut bisa wajib dan tidak boleh dia meninggalkan puasa apabila kelima hal ini ada pada dirinya. Perhatikan, ini merupakan syarat. Kalau sudah ada pada diri kita 5 hal ini, maka hukum bagi dirinya tatkala meninggalkan puasa adalah haram. Maksudnya wajib dia berpuasa apabila telah lengkap kelima hal ini berada pada dirinya. Yang pertama, balik. Dia sudah balik. Yang kedua, berakal. Dia tidak gila. Yang ketiga, bukanlah dia sedang musafir atau melakukan perjalanan. Dia lagi bermukim di daerahnya. Yang keempat, sehat dan tidak sakit. Dan yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalanginya dari berpuasa seperti haid bagi wanita. Kalau laki-laki, syarat kelima ini tidak berlaku. Jadi apabila keempat hal tersebut atau kelima hal ini telah ada pada diri kita, maka hukumnya wajib berpuasa Ramadan dan diharapkan dari meninggalkan berpuasa Ramadan. Baik, Ramadan. هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى ومن شهد منكم الشهر فليصوم. الجملة الثانية في الأركان والأركان الثلاثة اثنان متفق عليهما وهما الزمان والإمساك عن المفطرات والثالث مختلف فيه وهو النية. Ahsan. Kita memasuki pembahasan tentang rukun-rukun puasa. Ada 3 rukun. 2 dari rukun ini disepakati oleh para ulama dan 1 yang diperselisihkan. Yang 2 adalah waktu berpuasa, ini disepakati. Dan tentang menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa, ini juga disepakati. Sedangkan yang diperselisihkan adalah niat. Jadi rukunnya ada 3, waktu berpuasa itu, kemudian menghindarkannya dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan yang terakhir adalah niat. Baik, nanti akan dibahas secara perinci mengenai ketiga hal ini. Baik, akmil. الركن الأول وهو الزمان. وأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين. أحدهما زمان الوجوب وهو شهر رمضان، والآخر زمان الإمساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون الليالي. Ahsant. Rukun yang pertama, waktu berpuasa. Adapun rukun yang pertama, yaitu waktu, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, waktu yang mewajibkan. Apa waktu yang mewajibkan itu? Yaitu bulan Ramadan. Jadi kalau sudah masuk waktunya, yaitu waktu Ramadan, maka wajib berpuasa Ramadan. Yang kedua, ini yang berkenaan dengan waktu berpuasa, waktu yang mencegah seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Waktu yang mencegah seseorang dari hal-hal yang membatalkan puasa.
yaitu siang hari pada bulan Ramadan. Ya, jadi ada dua dalam pembahasan waktu. Yang pertama, waktu yang mewajibkan, yaitu masuknya bulan Ramadan. Yang kedua, waktu yang menyebabkan kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Salah satu hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu apa? Makan. Apakah antum haram makan seluruh waktu dalam bulan Ramadan? Tidak, cuma di siang hari saja. Di malam hari halal. Berarti waktu kedua yang diharamkan adalah waktu siang hari. Nah, tidak boleh antum melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan. Baik, akmil. يتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد يختلف فيها فنبدأ بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان وثانيا في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة المحدودة في حق شخص وأفق فأما طرف هذا الزمان فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون 29 ويكون 30 وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Ahsan, barakallahu fiik. Tentang waktu ini, nah ini kita masuk ke permasalahan khilafiyah pertama dalam bab puasa. Tentang waktu ini ada beberapa masalah mendasar kata Ibnu Rushd di sini yang diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, batas awal dan akhir Ramadan. Yang kedua, cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Nah, ini permasalahan yang diperselisihkan dalam masalah waktu berpuasa ini. Ijma' ulama, Masya Allah, antum sedikit lagi akan melihat bagaimana metode Ibnu Rushd dalam tulis kitab fikih yang tidak akan antum dapati di kitab-kitab fikih yang lain. Beliau sangat detail dalam menulis kitab fikihnya agar seseorang yang mengambil ilmu atau membaca kitabnya terpola, tersusun rapi di kepalanya. Dia sebutkan dulu masalah ijma'. Ijma' itu masalah yang disepakati. Di sini dikatakan ijma' ulama menetapkan bahwa jumlah hari dalam sebulan, yaitu bulan Qamariyah, adalah 29 dan 30 hari. Ini yang perlu antum catat. Bulan Arab yang digunakan untuk menghitung bulan Ramadan bukan bulan Masehi, tapi digunakan bulan Qamariyah, bulan Arab. Berapa bulan Arab ini? Bulan Arab itu terdiri dari 29 atau 30 hari paling banyak bulan. 31 enggak ada. Nah, ini yang menjadi letak khilaf nanti, perhitungan itsbat. Itsbat itu artinya menentukan waktu awal atau waktu akhir dari hal ini. Baik, penentuan awal dan akhir Ramadan adalah dengan cara melihat bulan sabit, ru'yatul hilal. Ini yang perlu dicatat di garis bawah. Penentuan awal dan akhir Ramadan adalah dengan cara melihat bulan sabit atau hilal. Apa dalil antum sekarang? Baik, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan sabit itu atau melihat hilal di awal Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat bulan atau awal bulan Syawal. Kalau saya katakan berbulan, berbukalah kalian. Mulai dari pembahasan ini ke beberapa pembahasan setelahnya, maksudnya bukan berbuka habis maghrib gitu. Berbuka yang terus, yaitu kapan? Masuk Idul Fitri.
itu berbuka yang hakiki, yang tidak ada puasa lagi setelah, kecuali puasa sunnah. Jelas? Kalau saya katakan berbukalah, kalimat berbuka ini bukan yang muncul di kepala antum, bukan berbuka setelah maghrib, adzan maghrib. Tapi berbuka yang hadis Nabi maksud di sini adalah bulannya. Sudah selesai bulan itu atau sudah selesai bulan Ramadan, maka setelah itu berbuka. Habis sudah waktu dari berpuasa itu di bulan Ramadan. Nah, fadhal Syekh. وعني بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال واختلفوا في الحكم إذا غم الشهر فلم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر أما اختلافهم إذا غم الهلال فإن الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة 30. Baik, hasbuk ya Syekh, barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan melihat bulan adalah munculnya bulan setelah antum mencari. Maksudnya apa? Jadi beberapa kelompok orang diperintahkan untuk melihat hilal. Bulan yang dimaksudkan di sini adalah bulan sabit, bukan bulan penuh ya. Jadi hilal itu maksudnya adalah bulan sabit. Jadi ada papan di sini. Jadi bulan yang menandakan awal dari bulan itu namanya hilal. Bulan sabit. Jadi setengah seperti bentuk kaus. Bentuk kurung. Antum tahu bentuk kurung? Dua kurung. Kurungnya yang sebelah kanan itu namanya hilal. Ada 4 bagian hilal. Yang pertama dia berbentuk seperti buka kurung, menandakan kita berada di awal bulan, telah masuk bulan baru. Makanya dinamakan ru'yatul hilal. Melihat bulan sabit yang menandakan telah masuklah bulan baru, yaitu bulan Ramadan, dan telah berakhirlah bulan sebelum Ramadan. Kemudian jadi pola bulan itu ada 4 bagian, dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama namanya hilal, yang seperti buka kurung. Kemudian di tengah sedikit namanya tengah bulan. Kemudian seperduanya itu, sepertiganya dan seperempatnya. Jadi dibagi per 4 bagian. Bagian yang pertama adalah hilal, yang kedua, ketiga, kedua dan ketiga ini pertengahan bulan. Kemudian yang terakhir tutup kurung. Ya, maksud saya tutup kurung adalah bentuk seperti ini. Atau bulan full. Ya, bulan full menunjukkan sudah habislah 1 bulan itu. Jelas ini ya? Nah, jadi hilal bentuknya seperti garis. Buka kurung itulah yang dilihat oleh mereka di awal bulan. Jadi memang harus dicari. Makanya dikatakan yang dimaksud dengan melihat bulan bukan lihat dengan mata seperti ini, tapi ditugaskan beberapa orang ke pantai sana, kemudian fokus melihat bulan itu. Sekarang Masya Allah sudah ada teropong, jadi lebih akurat. Nah, baik. Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila, nah ini khilaf yang pertama ya, kita sebutkan deh. Khilaf pertama dalam Kitabus Shaum adalah khilaf ini. Ulama berbeda pendapat apabila bulan itu tidak nampak atau tidak mungkin untuk melakukan ru'yah, melihat bulan itu, mencari bulan itu karena terhalangi oleh awan. Ini khilaf yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin tatkala disuruh untuk melihat hilal ternyata tertutup, tidak kelihatan, tertutup oleh awan? Maka hukumnya para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Jadi Ibnu Rushd yang kami katakan tadi adalah beliau sangat baik dalam menentukan kitab khilaf, menentukan pembahasan khilafiyah. Yang pertama beliau mulai dari menentukan letak perselisihan. Inilah letak perselisihannya. Disebutkan dulu letak perselisihan. Kemudian yang kedua disebutkan setelah itu pendapat-pendapat para ulama. Yang ketiga beliau menyebutkan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.
Yang keempat, beliau sebutkan dalil-dalil yang dipakai atau digunakan oleh para ulama. Yang kelima adalah perkara yang roji. Apa yang roji itu? Adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran atau pendapat yang paling kuat. Jadi urutannya sangat rapi. Yang pertama beliau menyebutkan tentang letak perselisihan. Kemudian dia sebutkan ada beberapa pendapat para ulama. Kemudian dia sebutkan apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat, apa penyebabnya. Kemudian yang keempat disebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama ini dalam menyebutkan statement hukum, mengeluarkan statement hukum. Jadi kalau antum menguasai ini, setiap yang disebutkan setelah ini antum paham, berarti gambaran umum dari suatu khilaf antum pegang seluruhnya, semuanya. Jadi antum tidak memegang satu pendapat saja setelah belajar ini, tapi empat pendapat antum tahu. Dan apa pendapat mereka, dalil yang dipakai oleh mereka. Baik. Jadi sudah jelas ya letak perbedaan mereka dalam masalah apabila pada saat itu terjadi awan menutup hilal itu tidak terlihat. Apa yang ulama ini lakukan? Ada 4 pendapat. Apabila pada saat ru'yah ini dilihat ternyata tertutup awan. Jumhurul ulama, jumhur artinya apa? Mayoritas para ulama. Ya, mayoritas para ulama mengatakan apabila pada saat ingin dilihat ternyata tidak nampak tuh, karena tertutup awan, maka jumhur ulama berpendapat bahwasannya hari yang tidak terlihat bulan, yaitu bulan sabit, pada saat itu dimasukkan pada perhitungan bulan sebelumnya. Masuk bulan apa berarti? Menurut jumhur Sya'ban. Ya, sebelum bulan Ramadan bulan apa namanya? Sya'ban. Jadi kalau pada saat hari itu tidak terlihat, maka jumhurul ulama, mayoritas mereka mengatakan hari itu termasuk ke penentuan hari pada bulan Sya'ban. Jadi jika terjadi di akhir bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Kalau terjadi ru'yah itu pada akhir bulan Ramadan, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Lalu hari ke-31 itulah menginjak bulan baru. Jadi jelas ya? Jadi begitu kalau ada khilaf ini. Pada saat mungkin suatu waktu antum menjadi panitia yang ditugaskan untuk melihat hilal, ternyata hampir di seluruh penjuru kondisinya sama, ketutup awan. Maka itu menjadi akhir bulan Sya'ban digenapkan. Jadi asal bulan dalam Arab itu 29. Jadi setiap bulan itu berakhir dengan 29 paling banyak. Ya. Kemudian sebagian bulan itu 30. Berbeda dengan perhitungan Masehi atau bulan kita 30 dan 31. Jadi berbeda dengan bulan Qamariyah. Baik. Ini pendapat yang pertama dari jumhur para ulama. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Umar, bahwasannya apabila bulan terhalang awan di awal Ramadan, maka itu disebut yaumus syak. Antum pernah dengar mungkin ini istilah yaumus syak. Yaumus syak artinya hari yang meragukan. Dan Ramadan harus jatuh pada hari berikutnya. Ini pendapat Ibnu Umar. Kalau nggak kelihatan, Ibnu Umar mengatakan hari ini hari yang meragukan, yaumus syak. Maka Ramadan akan jatuh pada hari berikutnya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasannya penentuan tanggal kalau pada saat itu tertutup oleh awan, maka penentuan tanggal dengan menggunakan hisab berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Menggunakan hitungan ini, hisab. Ini pendapat yang ketiga. Dan ini madhab Mutarrif bin Syakir dari kalangan tabi'in, pembesar tabi'in. Namanya Mutarrif bin Syakir. Mutarrif bin Syakir
adalah kalangan tabi'in, pembesar tabi'in, zaman setelah sahabat. Nah, ini pendapat beliau menggunakan metode hisab. Kemudian pendapat yang keempat yang hampir sama dengan pendapat ini adalah pendapat Ibnu Surayj yang beliau riwayatkan dari Al-Imam Syafi'i bahwa orang yang menggunakan dasar ilmu falak. Antum tahu ilmu falak? Tahu astronomi. Nah, maka kata Ibnu Surayj, orang yang menggunakan ilmu falak ini dia bisa menentukan tanggal 1 yang menurut perhitungannya walaupun tidak terlihat hilal itu. Boleh ditetapkan itsbat sebagai awal atau akhir bulan. Jadi dia mengatakan boleh menggunakan ilmu ini. Jadi ada 4 pendapat. 4 pendapat yang berbeda mengenai menentukan atau melihat hilal, akan tetapi pada hari itu tertutup misalkan oleh awan. Ibnu Umar mengatakan itu yaumus syak. Kemudian Mutarrif bin Syakhir mengatakan pakai hisab berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Kemudian Ibnu Surayj mengatakan ada ilmu falak, astronomi, boleh ditentukan dengan menggunakan penghitungan tanggal seperti ini. Baik, sekarang kita beralih kepada apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat menjadi 4 pendapat ini. Apa sih yang menyebabkan mereka berbeda-beda pendapat? Sebab perbedaan pendapat yang terjadi tadi sehingga pecah pendapat tersebut menjadi 4 pendapat adalah perbedaan mereka terhadap pemahaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih bersifat global, di mana beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqdiru lah." Nabi SAW mengatakan, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Dan apabila pada hari itu awan tertutup atas kalian dari melihat hilal, faqdirulah, maka dikatakan perkirakanlah oleh Nabi. Nah, kalimat perkirakanlah ini yang menyebabkan tadi 4 pendapat muncul. Apakah perkirakanlah dimaksud kita hitung pakai hisab atau bagaimana? Begitu. Nah, kalimat faqdirulah ini yang menyebabkan imam yang 4 tadi khilaf, jumhur ulama juga termasuk di dalamnya. Karena kata perkirakanlah ini bisa ditafsirkan bermacam-macam. Jadi faqdirulah, at-takdir, kalimat faqdiru dalam bahasa Arab itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Menurut jumhur ulama, kalimat maka perkirakanlah maksudnya adalah disempurnakan sampai 30 hari. Nah, dari sini nanti ada hadis yang menguatkan pendapat ini. Jadi menurut jumhur ulama, kalimat maka perkirakanlah di sini yang dimaksud adalah sempurnakanlah menjadi 30 hari. Ini pendapat jumhur mayoritas, imam yang 4 semuanya di sini. Kecuali ada satu riwayat dari Imam Ahmad yang masuk kepada pendapat Ibnu Umar. Adapun menurut sebagian ulama yang lainnya, mereka mengatakan faqdirullah maksudnya adalah menentukannya dengan hisab. Sedangkan menurut Ibnu Umar, dia mengatakan harus tetap berpuasa hingga lengkap 30 hari. Jadi pendapat jumhur yang kita bahas di atas tadi sebagai penjelas dari pendapat Ibnu Abbas, perkirakanlah. Jadi jumhurul ulama tatkala mengatakan maksud dari perkirakanlah adalah melengkapi 30 hari atau menyempurnakan 30 hari, beliau mengambil pendapat dari hadis Ibnu Abbas. Beliau menentukan hukum berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Dengarkan hadis ini. Hadisnya berbunyi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sama seperti bunyi hadis yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Dikatakan
berpuasalah karena melihat bulan sabit tadi dan berbukalah karena melihat hal tersebut. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata Sya'ban 30 yawman. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan apabila, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, apabila pada hari itu tertutup awan, maka hendaklah kalian melengkapi atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi hadis ini menjadi penafsir dari hadis tadi yang global. Jadi hadis dapat menjadi penafsir dari hadis yang lain yang global. Nah, jumhur menggunakan tafsiran ini untuk menafsirkan hadis yang mengatakan faqdirulah. Perkirakanlah. Perkirakan di sini ternyata ada hadis Ibnu Abbas yang menjelaskan lebih perinci tentang hadis yang mujmal, yang masih umum, masih global. Datang hadis yang lebih perinci dengan lafaz apabila tertutup awan sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka hadis yang mempunyai tafsiran yang jelas penafsirannya menjadi penafsir bagi hadis yang global. Itu cara ilmu usul fikih mengeluarkan statement hukum apabila terdapat khilaf disebabkan karena satu hadis. Pertama hal yang antum lakukan adalah mencari hadis lain yang boleh saja menjadi penafsir dari hadis ini. Jadi tidak langsung menghukum dulu. Jelas ini ya. Ini yang dilakukan oleh jumhurul ulama. Nah, sekarang kita lihat Ibnu Umar tatkala beliau mempunyai pendapat bahwasannya hari itu adalah hari syak. Beliau berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Dia mengatakan fa in ghumma 'alaikum faqdirulah. Kalau kalian tertutupi oleh awan, maka hendaklah kalian perkirakan saja. Makna uqdurulah, Ibnu Abbas menafsirkan, Ibnu Umar menafsirkan makna perkirakanlah itu adalah seseorang berpuasa pada hari itu karena kehati-hatian. Jadi Ibnu Abbas membangun perkataannya berpuasa di yaumus syak atau hari yang meragukan itu, yang tidak terlihat karena tertutup awan. Di situ Ibnu Abbas mengatakan berpuasa di situ karena ihtiyatan. Ihtiyatan maksudnya hati-hati, mengambil kehati-hatian. Kalau seandainya itu Ramadan ternyata kelihatan tadi cuma tertutup awan, berarti saya dalam kondisi aman karena saya telah berpuasa hari ini. Nah, ini pendapat Ibnu Umar. Dan beliau punya pemahaman lain. Karena lafaz uqduru atau takdir banyak dalam Al-Quran mengatakan dayyiku, artinya menyempurnakan, menyesakkan dan lain sebagainya. Dari semisal dengan makna ini. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang Allah sempitkan baginya rizkinya. Ada kalimat qudira, takdir. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Allah menyempitkan rezeki itu bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah luaskan rezeki itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada lafaz wa yaqdiru. Seperti hadis Nabi tadi, faqdurulah, qaf dal ra. Kalau ada qaf dal ra menunjukkan makna takdir. Perkirakanlah. Beliau mentafsirkan berdasarkan ayat-ayat yang muncul dari Al-Quran. Ternyata lafaz faqdiru ini kebanyakan maknanya adalah menyempitkan sesuatu. Maka beliau ihtiyatan mengerjakan itu secara kehati-hatian. Baik, jelas ini pendapat Ibnu Umar. Kemudian adapun Mutarrif bin Syakhir, beliau mengatakan bahwasannya makna takdir atau perkirakan itu
maksudnya adalah hendaklah seseorang menghisapnya, menghitungnya. Dan begitu pun pendapat Ibnu Suraij, dia mengatakan lafaz at-takdir yang dimaksud adalah perkirakanlah, maksudnya hitunglah dengan hisab, metode hisab, perhitungan. Dua pendapat ini hampir sama. Sebagian ulama mengatakan dua pendapat ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Tapi detailnya Ibnu Rushd dia mengatakan ada perbedaan di antara dua pendapat tadi. Makanya disebutkan ada 4 pendapat dalam permasalahan ini. Terakhir kita masuk ke perkara merojihkan. Nah, kira-kira antum pilih rojih yang mana nih? Dari 4 pendapat. Ada pendapat Mutarraf Ibnu Syahid, Ibnu Suraij, pendapat Ibnu Umar, atau pendapat jumhur para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, mana yang antum lebih dekat dengan hati antum? Pendapat mana? Pendapat mana kalau antum disuruh pilih? Ini khilafnya, antum sudah tahu secara umum. Sekarang tahu apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat dalam lafaz hadis Nabi faqdurulah. Perkirakanlah. Maka yang antum pilih yang mana? Wallahu a'lam, yang rajih adalah tatkala kita menafsirkan. Kalau kita konsisten dengan ilmu usul fikih, maka sebaik-baik menafsirkan hadis dengan hadis, menafsirkan Al-Quran dengan Quran, atau Al-Quran dengan hadis, atau hadis dengan Al-Quran, yang dipakai oleh jumhur karena hadisnya dalam Bukhari dan Muslim. Begini, saya buat ini mudah, meskipun tidak dijelaskan seperti ini oleh Ibnu Rushd. Ada hadis Nabi yang mengatakan puasa kalian karena melihat hilal, berbuka kalian karena melihat hilal. Kalau ketutup awan pada hari itu, hendaklah kalian perkirakan saja. Terus ada hadis lain juga sahih, dikatakan sama seperti redaksi hadis ini, ada tambahan sedikit. Kalau seandainya hari itu ketutup awan, hendaklah kalian melengkapi harinya menjadi 30 hari. Ini hadis sahih. Baik, mana yang antum pilih? Hadis ini menjadi penafsir hadis itu, jelas? Karena tidak bisa untuk membatalkan hadis ini. Taruhlah sekarang kita kondisikan bahwasannya hadis ini faqdurulah, misalkan saja maknanya adalah engkau hitunglah saja. Hitunglah dengan hisab, dengan metode hisab. Namun bagaimana dengan hadis sahih yang mengatakan genapkan itu 30 hari? Bagaimana cara untuk tafsirkan hadis ini? Karena ini hadis sahih. Di dalam ilmu usul, apabila ada 2 hadis sahih mempunyai makna yang berbeda-beda, hal pertama yang dilakukan adalah al-jam'u. Ini jumhur ulama sepakat, kecuali Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ada 2 hadis saling bertolak belakang atau maknanya berbeda, yang dilakukan yang pertama apa? Al-jam', berusaha untuk menggabungkan kedua hadis ini. Ini yang dilakukan oleh jumhur sekarang. Kalau tidak bisa digabungkan, ternyata tidak ada kecocokan. Ini contoh saja. Kalau sudah tidak bisa, seluruh cara dilakukan tidak bisa untuk menggabungkan, maka cara yang kedua, nasikh wal mansukh. Satu hadis ini salah satunya ada yang dihapus. Jelas? Salah satu ada yang dihapus. Bagaimana antum tahu mana yang jadi nasikh, mana yang jadi mansukh? Adalah dengan mengetahui tawarikh, mengetahui sejarah, mengetahui susunan hadis ini, mana yang lebih dahulu keluar dan mana yang lebih akhir. Itu yang namanya nasikh wal mansukh. Nasikh wal mansukh artinya apabila ada hadis telah keluar di suatu zaman, kemudian datang setelahnya Nabi tiba-tiba Nabi mengatakan hukum ini haram. Berarti yang jadi patokan mana? Yang paling akhir. Hadis yang paling akhir, karena itu sebagai penghapus dari hukum yang lama. Jelas? Ini namanya nasikh wal mansukh. Jadi cari yang paling terakhir Nabi sabdakan. Nah, antum tahu yang paling terakhir dari mana?
mengetahui ilmu hadis, tarikh hadis, mana yang lebih terakhir Nabi sampaikan sebelum beliau wafat. Ini apabila sudah tidak mungkin untuk digabungkan, berarti salah satu dari hadis ini menjadi pembatal bagi hadis yang lain. Jadi kalau ada dua hadis bertabrakan maknanya, berusaha untuk digabungkan sulit, saling bertabrakan. Maka yang pertama diusaha untuk digabungkan. Gak bisa dinasikh wal mansuhkan. Gak bisa. Apa yang dilakukan? Kalau tidak bisa nasikh mansuh, tarjihkan salah satu. Salah satu lebih rajih, lebih kuat dari yang satu. Siapa yang mampu seperti ini? Para ulama. Gak bisa kita merujihkan salah satu hadis, mereka yang khusus spesialis dalam ilmu hadis. Mana yang lebih rajih dari dua hadis ini? Itu kalau tidak bisa nasikh wal mansukh juga. Kalau tidak bisa nasikh wal mansukh, apa yang antum lakukan? At-tawaqquf, berhenti. Tidak melakukan kedua hadis ini. Jelas? Tapi berurutan. Harus berurutan. Yang pertama, setelah antum berusaha untuk menggabungkan gak bisa, nasikh wal mansukh. Gak bisa nasikh wal mansukh, tarjih ahadihima, merujihkan salah satu dari kedua hadis tersebut. Gak bisa juga, diam, gak mengamalkan. Jelas? Ini urutannya, ingat. Jadi yang dilakukan oleh jumhur ulama apa? Berusaha untuk menggabungkan dua hadis. Berarti hadis yang mempunyai makna, perkirakanlah itu ditafsirkan oleh hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan, perkirakan hadis itu maksudnya adalah melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jelasin ya. Wallahu a'lam, inilah yang rajih karena membawa sesuatu yang mujmal kepada yang mufassar. Mujmal itu yang makna global kepada sesuatu yang telah ditafsirkan maknanya dan jelas. Jadi inilah yang rajih wallahu taala a'lam dalam pembahasan mengenai apabila pada saat itu bulan sabit atau hilal itu tidak terlihat dan tertutup oleh awan, itu yang dilakukan. Melengkapi bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan Ustaz, selanjutnya kita langsung selesaikan tanya jawab.